Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai studi kelayakan. Studi kelayakan adalah proses untuk menentukan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dieksekusi dan dapat memberikan hasil yang baik. Mengapa Anda perlu melakukan studi kelayakan? Studi kelayakan memungkinkan Anda untuk menguji kelayakan dari ide bisnis tertentu dan melakukan revisi yang diperlukan. Hal ini akan mengurangi resiko Anda dalam memulai suatu bisnis yang tidak menguntungkan. Dalam melakukan suatu studi kelayakan, Anda harus melakukan baik primary research dan secondary research. Primary research adalah riset yang Anda lakukan sendiri melalui wawancara para ahli di industri yang bersangkutan, mendapatkan masukan dari prospektif pelanggan, melakukan focus group, dan menyebarkan survei. Secondary research adalah mempelajari data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data yang diperoleh dari riset industri, sensus, proyeksi yang disiapkan oleh analis, serta data-data lain yang diperoleh dari internet melalui Google. Studi kelayakan memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah analisa kelayakan produk, yang kedua adalah analisa kelayakan industri, ketiga adalah analisa kelayakan manajemen, dan yang terakhir adalah analisa kelayakan finansial. Marilah kita bahas komponen yang pertama, yaitu analisa kelayakan produk. Analisa ini adalah melakukan penilaian terhadap keseluruhan daya jual dari produk yang akan dikembangkan. Ada 2 komponen dalam analisa kelayakan produk, yaitu kebutuhan akan produk dan daya tarik dari produk yang bersangkutan. Kebutuhan akan produk. Komponen pertama dalam analisa ini adalah untuk menegaskan bahwa produk yang dikembangkan itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa pertanyaan yang perlu Anda ajukan dalam tahap ini adalah: apakah produk itu masuk akal? Apakah pelanggan akan tertarik? Apakah produk memecahkan sebuah masalah? Apakah waktunya tepat untuk memperkenalkan produk ke pasaran? Apakah ada kekurangan fatal atau konsep dari rancangannya? Salah satu cara untuk melihat kebutuhan akan produk adalah dengan sebuah uji konsep. Uji konsep meliputi penyusunan konsep produk yang memberikan penjelasan awal dari sebuah ide produk kepada para ahli industri dan calon pelanggan untuk mengumpulkan umpan balik dari mereka. Konsep produk meliputi penjelasan mengenai produk, target pasar yang akan dituju, manfaat produk, dan perbedaan produk itu dibandingkan dengan pesaing. Konsep produk juga dapat mengikut sertakan desain atau mock-up dari produk yang ditawarkan. Permintaan produk. Komponen kedua dari analisa kelayakan produk adalah menentukan apakah cukup ada permintaan akan produk tersebut. Ada 2 teknik yang dapat dipakai untuk melakukan analisa ini, yaitu survei minat beli. Survei minat beli adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketertarikan calon pelanggan untuk membeli produk Anda. Survei ini terdiri dari konsep produk dan pertanyaan-pertanyaan survei, termasuk pertanyaan mengenai minat beli dan berapa harga yang bersedia dibayarkan oleh calon pelanggan. Survei ini harus didistribusikan pada paling sedikit 100-500 pelanggan potensial. Kemudian adalah riset internet. Melalui internet, Anda dapat mempelajari data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data industri, sensus, dan proyeksi yang disiapkan oleh analis, untuk mendapatkan bukti bahwa memang terdapat akumulasi permintaan terhadap produk yang akan Anda tawarkan. Analisa kelayakan industri dan target pasar. Analisa kelayakan industri dan pasar adalah sebuah penilaian terhadap industri dan pasar dari produk yang akan Anda kembangkan. Ada perbedaan yang besar antara industri dan target pasar.
industri adalah sekumpulan perusahaan yang memproduksi produk yang serupa seperti komputer, mainan anak-anak, dan pesawat terbang. Target pasar suatu perusahaan adalah bagian terbatas dari industri perusahaan tersebut yang ingin diperoleh oleh perusahaan yang bersangkutan. Kebanyakan perusahaan tidak mencoba melayani seluruh industri. Mereka lebih memilih target pasar yang spesifik dan berusaha melayani target itu sebaik mungkin. Sebagai contoh, BMW lebih menargetkan pasar pembeli mobil mewah yang berjiwa muda, bukan semua pembeli mobil mewah. Ada dua komponen dalam analisa kelayakan industri dan target pasar, yaitu daya tarik industri dan daya tarik target pasar. Dalam melakukan analisa daya tarik industri, Anda harus menilai apakah industri tersebut memiliki karakteristik menarik yang antara lain sebagai berikut. Masih muda dan berkembang, menjual produk yang harus dimiliki dan bukan yang ingin dimiliki, mempunyai margin operasi yang tinggi. Pada analisa daya tarik target pasar, Anda harus berusaha menemukan target pasar yang paling menarik, yaitu target pasar yang cukup besar untuk bisnis yang dikembangkan, namun cukup kecil untuk menghindari persaingan dengan kompetitor besar. Setidaknya, sampai perusahaan Anda bertumbuh dan memiliki lebih banyak sumber daya. Dengan memfokuskan diri kepada target pasar tertentu, Anda dapat menghindari kompetisi yang berat dengan pemimpin dalam industri tersebut, sehingga Anda bisa lebih fokus melayani target pasar yang lebih spesifik dan kecil dengan lebih baik. Komponen ketiga dari studi kelayakan adalah analisa kelayakan organisasi. Analisa ini dilakukan untuk menentukan apakah Anda beserta tim yang Anda miliki mempunyai keahlian dan pengalaman yang memadai, serta sumber daya yang cukup untuk meluncurkan bisnis dengan sukses. Komponen yang keempat dari studi kelayakan adalah analisa kelayakan finansial. Dalam analisa kelayakan finansial, masalah yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Isu pertama yang perlu diperhatikan adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk dapat mencapai penjualan pertama atau traksi yang cukup besar untuk menarik investor. Jumlah ini adalah dana yang harus Anda persiapkan untuk menutupi biaya dan pengeluaran yang dibutuhkan ketika bisnis dimulai dan berjalan. Setelah menentukan jumlah dana yang dibutuhkan, Anda harus menjelaskan dari mana dana tersebut akan diperoleh. Kedua, performa keuangan dari bisnis serupa. Komponen kedua dari analisa keuangan ini adalah memperkirakan kinerja keuangan dari bisnis yang akan dikembangkan dengan mengacu kepada kinerja keuangan dari bisnis serupa yang sudah mapan. Data keuangan bisnis serupa, terutama data perusahaan publik, dapat diperoleh melalui riset di internet. Jika informasi di internet tidak tersedia, Anda dapat memperoleh data ini melalui observasi singkat dan bepergian mencari informasi. Sebagai contoh, jika Anda berencana membuka sebuah toko minuman baru, Anda dapat memperkirakan penjualan dan jumlah pembeli dengan mengunjungi toko serupa, lalu menghitung jumlah pembeli yang datang dan pergi selama beberapa hari. Yang ketiga adalah daya tarik keuangan keseluruhan dari bisnis yang akan dikembangkan. Evaluasi ini terutama dilakukan berdasarkan pada proyeksi penjualan dan tingkat keuntungan. Estimasi yang lebih tepat dapat dihitung dengan menyiapkan laporan keuangan seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan neraca untuk 1-3 tahun ke depan. Jika Anda mendapatkan hasil yang baik pada keempat komponen studi kelayakan di atas, maka Anda dapat mengeksekusi ide usaha Anda. Tetapi,
Jika salah satu dari komponen tersebut memberikan hasil yang buruk, maka Anda sebaiknya memperbaiki ide bisnis Anda atau mengurungkan niat Anda untuk melakukan usaha.